Baik, salam sejahtera bagi seluruh mahasiswa. Untuk hari ini saya akan membahas soal-soal terkait dengan sertifikasi yang nanti Anda ikuti. Kemudian untuk pembahasan saya itu lebih memfokuskan pada chapter 1 dan chapter 4 ya, chapter 1 sampai dengan chapter 4 gitu. Jadi nanti saya akan tunjukkan beberapa soal begitu, kemudian disertai dengan informasi jawaban serta halaman ya. Jadi informasi terkait dengan halaman dari masing-masing soal, kira-kira Anda bisa cek jawabannya di halaman nomor berapa gitu. Jadi untuk pembahasan saya itu lebih memfokuskan pada soal-soal yang ada di chapter 1 yaitu navigasi, kemudian chapter 2 the procurement process yang basic, kemudian chapter 3 terkait dengan master data, baik itu master data vendor ataupun material, dan yang keempat yaitu procurement of stock material. Baik, saya akan membahas kurang lebih ada 25 soal. Jadi soal yang pertama adalah it's possible to define new material types in customizing. Jawabannya adalah true. Jadi Anda bisa cek di halaman 131. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah soal yang kedua. Movement type is used to differentiate goods movement. Ya. Jadi movement type is used to differentiate goods movement. Jawabannya adalah true. Anda bisa lihat di halaman 73 ataupun di halaman 241. Kemudian soal yang ketiga. The following document can be used to create purchase order. Jadi informasi ini adalah menanyakan dokumen-dokumen mana saja yang bisa digunakan untuk membuat purchase order. Jadi bisa menggunakan kontrak, bisa menggunakan RFQ, bisa menggunakan another purchase order, bisa menggunakan purchase requisition atau quotation. Jadi jawaban keseluruhan adalah betul. Jadi Anda pilih all of the above. Jadi untuk soal ini Anda bisa cek di halaman 56 ataupun di halaman 194. Kemudian soal yang keempat, invoice verification is a result of MRP. Jawabannya adalah false, ya, salah. Jadi invoice verification itu bukan berasal dari MRP, tapi Anda bisa cek ini hasil dari atau ketika Anda melakukan transaksi dari PO gitu ya, jadi purchase order. Jadi Anda bisa cek di halaman 88. Kemudian soal yang kelima, material type determine whether or not the material is subject to value based inventory management. Jawabannya adalah true. Anda bisa lihat di halaman 131. Kemudian soal yang keenam, it's possible to perform invoice verification with reference to except, ya. Jadi kecuali, jadi apakah memungkinkan melakukan invoice verification dengan menggunakan referensi, kecuali jawaban yang betul adalah bank note. Ya, jadi Anda bisa lihat di halaman 90 ataupun di halaman 378. Kemudian soal yang ketujuh, in order to add new view in created material master, user must use change material master transaction. Jawabannya adalah false. Ya, jadi ketika membuat pertama kali bukan di change material master, tapi create dulu. Ya, sehingga jawabannya adalah false. Soal ke-8, in SAP ERP, every vendor must have their own unique vendor master number.
Jawabannya adalah false, karena mungkin ada beberapa vendor yang one time vendor, ya, jadi one time vendor itu tidak memerlukan unique vendor master number. Ya. Jadi yang ke-9, soal yang ke-9, it's possible to change the quantity of material after good movement is posted. Ya, jadi apakah memungkinkan kita melakukan perubahan kuantitas pada material setelah good movement? Yaitu setelah Anda melakukan migo itu diposted. Jawabannya adalah false. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan kuantitas terhadap material ketika good movement-nya itu sudah diposted. Kemudian yang ke-10, the following document can be used to create RFQ except purchase order. Ya, dapat digunakan untuk membuat RFQ, ya, jadi kecuali another except purchase order. Ya, jadi justru ketika membuat purchase order kita bisa menggunakan RFQ, tapi tidak bisa dibalik, gitu ya. Kalau kita bisa apakah membuat RFQ itu bisa menggunakan purchase order? Ya tidak bisa, karena yang pertama itu Anda buat RFQ dulu baru purchase order. Kemudian soal yang ke-11, purchasing organization can be assigned to several company codes. Jawabannya adalah false. Anda bisa lihat di halaman 50. Soal ke-12, a document contain information on the material delivered to GR area and the relevant quantity is called material documents. Anda bisa lihat di halaman 72. Soal yang ke-13, an organization unit that facilitates the differentiation of stock of material within a plant is called storage location. Ya, jadi tempat untuk menyimpan persediaan. Soal ke-14, plan delivery cost shall be agreed with the vendor forwarder or carrier in the following document. Jawabannya adalah purchase order. Anda bisa lihat di halaman 266. Soal yang ke-15, account group in vendor master determine the following except, kecuali reconciliation account. Anda bisa lihat di halaman 114. Soal ke-16, the following area example of standard partner role in SAP ERP except employer. Anda bisa lihat di halaman 116. Soal yang ke-17, purchase order and quotation always update the purchasing info record. Jawabannya adalah false. Anda bisa lihat di halaman 212. Soal yang ke-18, condition can be maintained in the following transaction except good receive. Ya, Anda bisa lihat di halaman 169. Kemudian soal nomor 19, when creating purchasing document, data is transferred to purchasing document by default from existing master record. Jawabannya adalah true. Anda bisa lihat di halaman 56 ataupun di halaman 111. Yang berikutnya, the calculation the stock value, you can use the following formula. Jawaban yang betul adalah stock value itu adalah dari stock quantity multiply by material price. Jadi nilai persediaan itu diperoleh dari kuantitas persediaan dikalikan harga. Ya, Anda bisa lihat di halaman 227. Yang berikutnya soal nomor 21.
During invoice verification, the system compares the following document. Jawaban yang betul adalah material document, purchase order, dan incoming invoice. Sehingga jawaban di atas adalah betul, Anda pilih all of the above. Jawaban Anda bisa lihat di halaman 88. Soal nomor 22. The following stock types can be posted during good receipt for the warehouse. Jawaban yang betul adalah scrap stock, consignment stock, restricted stock, dan unrestricted stock. Jadi jawaban semua pilihan itu jawabannya betul, jadi Anda pilih all of the above. Ya, jadi Anda bisa cek di halaman 241. Soal yang nomor 23, if you want to enter information that refer to the entire purchase order, you shall enter the data in header data. Ya, jawabannya Anda bisa lihat di halaman 58. Soal yang nomor 24, the following are categories in vendor master record except basic data. Ya, jadi semua informasi ini adalah masuk dalam vendor data master vendor kecuali adalah basic data. Soal yang ke-25 atau soal yang terakhir, material type control the following except organization unit. Ya, Anda bisa lihat di halaman 131. Ya. Baik, itu saja informasi terkait dengan soal-soal yang ada di chapter 1, yaitu navigasi. Kemudian chapter 2, the procurement process basic. Chapter 3, master data. Dan chapter 4, procurement of stock material. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan Anda mempelajari kembali bagian-bagian yang ada di chapter 1, chapter 2, dan chapter 3, dan chapter 4. Semoga Anda semua lulus ujian sertifikasi SAP Procurement. Amin. Selamat belajar ya.